Salah satu keuntungan ternak ayam kampung adalah kemudahan di dalam melakukan perawatan ayam. Halo, jumpa lagi di Onjo Farm. Kali ini saya akan sharing kembali seputar peternakan ayam kampung. Nah, di dalam video ini saya akan membahas bagaimana cara perawatan ayam kampung agar kita dalam beternak bisa untung dan ternaknya bisa sukses dan ayamnya bisa selamat sampai panen. Salah satu keuntungan budidaya ayam kampung adalah mudahnya dalam melakukan perawatan ayam, teman-teman. Dibandingkan dengan merawat ayam broiler, ayam kampung ini lebih mudah. Dia lebih kuat, lebih tahan sama penyakit, dan tidak perlu melakukan perawatan secara intensif. Nah, bagaimana cara melakukan perawatan ayam kampung agar peternakan kita sukses? Simak terus videonya sampai selesai. Secara garis besar, ada dua hal yang harus kita lakukan dalam melakukan perawatan ayam kampung. Yang pertama, perawatan DOC. Untuk perawatan DOC, mulai dari umur 1 hari sampai sekitar umur 2 minggu atau 14 hari ya. Nah, ini adalah masa-masa yang krusial untuk DOC, karena kalau tidak dirawat dengan baik, bisa menimbulkan mereka sakit dan akhirnya mati. Sehingga peternakan kita bisa menjadi gagal. Nah, untuk itu, kita harus ekstra hati-hati dalam merawat DOC, teman-teman. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menempatkan DOC ini di dalam ruangan yang hangat, yang diberi penerangan, beri lampu gitu ya, supaya mereka tidak terserang penyakit. Kemudian selain dikasih lampu, ruangan ini juga diberi ventilasi yang bagus, supaya angin bisa keluar masuk dan sirkulasi udaranya jadi bagus gitu ya. Itu sangat penting sekali. Selain membuat hangat ruangan dan juga untuk membuat sirkulasi udara yang segar, hal berikutnya yang perlu dilakukan dalam merawat DOC ini adalah pemberian vitamin. Sejak awal dia menetas, sudah harus diberi vitamin. Biasanya saya kasih Vitacik untuk memberi vitamin kepada anak-anak ayam ini. Untuk vitamin bisa kita campurkan ke dalam air minum yang kita kasihkan setiap harinya. Dan harus rutin diganti setiap hari. Jangan sampai basi air minumnya. Kalau basi nanti malah bisa menimbulkan penyakit. Selanjutnya, selain memberikan vitamin, anak ayam ini juga harus mendapatkan asupan pakan yang bagus, yang berprotein bagus, yang bergizi bagus. Saya menyarankan untuk anak ayam umur 1 hari sampai 2 minggu ini harus full dikasih pur BR1. Biasanya di kandang saya kasih BR1 ya. Ya, bisa saja teman-teman mencoba pakan yang lain, tapi kalau saya menyarankan pakai BR1 saja, karena ini sudah terbukti bagus sekali ya. Itu adalah beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan sekali di dalam merawat DOC. Kemudian, jika ada anak ayam yang sakit, segera pindahkan, segera pisahkan dengan ayam yang masih sehat, supaya ayam yang masih sehat ini tidak ikut tertular penyakit ayam yang terserang penyakit itu. Nah, setelah dipisahkan, tempatkan ayam-ayam ini di kandang karantina dan lakukan pengobatan sampai ayam-ayamnya sembuh. Setelah dia sembuh, bisa disatukan kembali ke dalam kandang utama tadi ya, ke kandang ayam yang banyak. Itu dalam perawatan anak ayam kampung ya. Kemudian hal kedua yang perlu kita lakukan dalam perawatan ayam adalah merawat ayam dewasa. Nah, dalam melakukan perawatan ayam dewasa ini tidak serumit atau tidak sesulit perawatan ayam yang masih kecil ya. Angka kematiannya lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak ayam. Yang perlu kita perhatikan saat perawat ayam dewasa adalah soal kandang dan soal pakan. Kita harus memiliki kandang yang cocok untuk ayam ya, yang tidak terlalu sempit dan harus bersih. Harus rutin setiap hari dibersihkan alas kandangnya supaya tidak menimbulkan penyakit dan tidak mengundang lalat. Setelah kandang, soal pakan. Pakannya juga harus pakan yang berprotein tinggi, bergizi bagus, supaya pertumbuhan ayamnya cukup bagus dan kita bisa panen segera dan bisa dipasarkan. Selain memberikan pakan, ayam kampung dewasa ini juga perlu kita kasih asupan jamu-jamu ya, jamu-jamu herbal. Bisa diolah sendiri dari bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, temulawak. Itu bisa dijadikan bahan untuk membuat jamuan herbal ayam kampung. Karena dengan memberikan jamuan ini, ayam kita akan kuat, daya tahan tubuhnya kuat. Jadi ketika masuk musim hujan atau musim pancaroba, dia tidak akan mudah terserang penyakit.
Nah, selain itu, daging ayam yang sering dikasih dengan ramuan herbal seperti ini juga rasanya lebih enak dibandingkan ayam-ayam yang tidak kasih minuman herbal. Kemudian, selain kandang, selain pakan, dan juga jamuan herbalnya, yang perlu diperhatikan juga adalah tempat umbarannya, teman-teman. Ayam kampung ini walaupun kita pelihara di kandang, tetap kita harus membuat umbarannya. Jadi, umpamanya hari ini kita kurung, besok harus kita lepas. Atau pagi dikurung, siang dilepas. Walaupun sebentar mereka tetap harus dilepas. Supaya mereka bisa mengais-ngais tanah untuk mencari tambahan pakan. Karena biasanya ayam ini butuh asupan pakan selain yang kita kasih ya. Mereka biasanya mengais tanah, dapat cacing, kadang juga pasir-pasir itu dimakan sama ayam untuk membantu pencernaan mereka. Jadi kita harus menyiapkan umbaran yang bagus juga. Kalau punya lahan yang luas, semakin luas umbarannya ya semakin bagus. Tapi kalau tidak punya lahan yang luas, ya umbaran sekedarnya saja tidak apa-apa. Yang penting usahakan ada tempat untuk mengumbar ayam-ayam ini. Ini adalah yang saya coba di peternakan saya selama ini. Alhamdulillah ayam saya sehat. Dan walaupun lahan saya kecil, saya tetap bisa panen ayam, bisa panen telur. Dan lumayan untuk tambahan cuan melalui telur dan daging ayam. Itu beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam melakukan perawatan ayam kampung, teman-teman. Dan yang lebih krusial tadi adalah perawatan TOC-nya. Kalau perawatan ayam dewasanya itu lebih mudah. Oke, demikian dulu sharing saya seputar peternakan ayam kampung kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.